Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat memiliki kisah yang berbeda dalam hal memeluk Islam. Ada sahabat yang langsung memeluk Islam setelah menerima ajakan dari Nabi Muhammad SAW, seperti Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib. Ada yang masuk Islam setelah mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, seperti Umar bin Al-Khattab. Ada juga yang mengucapkan dua kalimat syahadat setelah berinteraksi langsung hingga membuatnya terkesan dengan Nabi Muhammad SAW, seperti Adi bin Hatim. Adi bin Hatim adalah anak Al-Jawwad. Dia adalah penguasa suku At-Tai yang dikenal pemurah. Adi adalah salah seorang yang membenci dakwah Islam yang disampaikan Nabi Muhammad. Oleh karenanya, ketika dakwah Islam menyebar ke seluruh penjuru Jazirah Arab, Adi bin Hatim meninggalkan kaumnya dan hijrah ke negeri Syam. Semula ia tetap mempertahankan agama nenek moyangnya dan tidak rela menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Aku benci kedudukan di sana, melebihi kebencianku terhadap Muhammad. Seandainya aku menemuinya, jika dia seorang raja atau pendusta, itu akan membuatku takut. Namun jika dia berkata benar, aku akan mengikutinya, kata Adi bin Hatim. Dari ucapannya tersebut, kebencian Adi bin Hatim kepada Nabi tidak membuatnya kalap dan menutup mata hatinya. Nyatanya di akhir perkataannya dia menegaskan bahwa dirinya akan masuk Islam jika ajaran yang dibawa Nabi itu benar. Hingga suatu ketika Adi bin Hatim ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan pergi ke Madinah. Ia ingin memastikan kebenaran Nabi Muhammad secara langsung. Sesampai di Masjid Nabawi, Adi menyampaikan salam dan kemudian dijawab baginda Nabi. Dia langsung memperkenalkan diri setelah Nabi Muhammad SAW bertanya perihal identitasnya. Nabi lalu mengajak Adi pergi ke rumahnya, yang notabene-nya hanya beberapa jengkal saja dari Masjid Nabawi. Di tengah jalan, ada seorang wanita tua yang meminta Nabi Muhammad berhenti. Nabi pun berhenti beberapa saat. Wanita tua tersebut langsung menyampaikan beberapa kebutuhannya kepada baginda Nabi. Melihat kejadian itu, Adi bin Hatim merasa terheran-heran. Dia membatin, bagaimana mungkin seorang raja berperilaku seperti itu, tidak ada jarak dengan rakyat jelata. Keheranan Adi bin Hatim berlanjut. Saat sampai di rumah Nabi, ia diberikan bantal sebagai tempat duduk, sementara Nabi duduk di tanah tanpa bantal karena memang bantalnya cuma satu. Bagi Nabi, Adi bin Hatim yang merupakan tamunya adalah yang utama. Lagi-lagi Adi bin Hatim membatin, apa yang dilakukan Nabi tersebut bukanlah kebiasaan para raja. Adi adalah seorang elit dari kaumnya. Ia mengira akan mendapatkan sesuatu yang berharga di kediaman Nabi Muhammad SAW. Namun perkiraannya tersebut meleset. Apa yang didapatinya begitu berbeda dengan apa yang dibayangkannya. Dan Nabi Muhammad bukanlah seperti raja yang diduganya. Karena memang kebiasaan raja-raja adalah gila harta dan gila penghormatan. Setelah itu terjadi tanya jawab antara Nabi Muhammad dan Adi bin Hatim. Adi bin Hatim menjawab, tidak tahu ketika Nabi menanyakan perihal Tuhan selain Allah dan Tuhan yang lebih besar daripada Allah. Nabi kemudian mengatakan perihal agama yang dianut Adi bin Hatim, Rukusiyah, yaitu agama perpaduan antara Nasrani dan Sabiyah. Praktik mirba di kaumnya, praktik jahiliyah di mana seorang pemimpin berhak mendapatkan seperempat harta ghanimah. Adi bin Hatim membenarkan semua perkataan Nabi Muhammad SAW itu. Nabi Muhammad kemudian menyampaikan 3 hal yang menghalangi Adi bin Hatim masuk Islam. Pertama, penganut ajaran Islam saat itu miskin-miskin. Nabi meyakinkan bahwa tidak lama lagi umat Islam akan memiliki harta yang berlimpah ruah, sehingga tidak ada seorang pun yang miskin. Perkataan Nabi ini terbukti pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di mana saat itu tidak ada seorang pun yang berhak menerima zakat karena umat Islam sudah sejahtera. Kedua, jumlah umat Islam sedikit, sementara musuhnya lebih banyak. Terkait hal ini, Nabi Muhammad SAW juga meyakinkan kepada Adi bin Hatim bahwa sebentar lagi akan ada berita mengenai seorang wanita yang berangkat dengan mengendarai unta dari Qadisiyah ke Baitullah Makkah tanpa rasa takut. Lagi-lagi apa yang dikatakan Nabi ini menjadi kenyataan.
ketika umat Islam menguasai wilayah tersebut, maka seseorang bisa berpergian dengan aman karena tidak ada lagi penyamun. Yang ketiga, yang menghalangimu masuk agama ini adalah engkau menyaksikan bahwa raja dan penguasa bukanlah dari kalangan mereka. Demi Allah, sebentar lagi engkau akan mendengar berita mengenai istana-istana putih dari Babilonia yang kutaklukkan, kata baginda Nabi. Sesaat setelah itu Adi bin Hatim mengikrarkan diri memeluk agama Islam. Mudah-mudahan keimanan kita dalam memperjuangkan agama Allah semakin kokoh di dalam sanubari kita. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.